Okay, let's go. Halo broku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Farhan Bilal. Seperti biasa broku, gue mau sharing tentang dunia perkicauan lagi broku. Sebelum gue bahas tentang dunia perkicauan, gue mau nanya dulu nih sama kalian nih. Pada sehat gak nih kabar kalian nih? Habis lebaran gue baru bisa bikin video lagi nih sekarang. Makanya gue mau nanya dulu nih, kalian pada sehat ya nih? Semoga pada sehat ya. Yang gak sehat gue doain cepet sehat, biar bisa enjoy lagi broku. Oke broku, kali ini gue mau bahas masih lanjutan tentang rawatan murai prospek broku. Untuk pembahasan kali ini, murai over birahi pada saat salah murai over emosi, bukan over birahi, salah tadi ya. Jadi yang gue mau bahas kali ini adalah murai over emosi atau emosi tinggi pada saat digantangan broku. Gue mau ngasih saran dulu nih sebelum masuk ke pembahasan. Kalau kalian nih suka ngopi, mending bikin kopi dulu biar enjoy broku dengernya ya gak, sambil ngerokok. Ngerokok, ngopi, dengerin curhatan gue tentang rawatan murai batu. Mantap banget dah. Rada puyeng-puyeng dikit juga masih enjoy dah. Gue juga ngopi dulu nih broku. Seruput. Mantap. Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu nih ciri-ciri murai yang over emosi pada saat digantangan ya, atau emosi tinggi. Murai yang sehat dan birahinya pas. Ini tolong dicatat dulu nih ya. Murai sehat terus birahinya pas. Jadi gak over birahi, tapi birahi pas. Burung birahi pas tuh pasti bunyi ya gitu. Jadi murai yang sehat dan birahinya pas tetapi emosinya tinggi nih, itu biasanya pada saat kita gantangin nih, itu bakal nampar mainnya. Nabrak dia, dar ya. Nampar, abis nampar nembak, nampar ke jeruji lagi, ke tangkringan, dia nembak lagi, buang materi. Tuh biasanya over emosi tuh broku. Jadi ada yang abis nampar nembak, ada yang dia nampar berapa kali baru nembak, nampar berapa kali baru nembak, ada yang begitu juga. Cuman kalau dilihat dari situ doang kayak bisa jadi tuh bukan karena emosi tinggi, jadi bisa jadi juga karena tangkringan, gak betah sama tangkringan. Nah jadi saran gue yang lebih memaksimalkan kita ngelihat nih burung, oh ternyata nih burung emosinya terlalu tinggi. Nah biasanya pada saat kita gantangan, dia nampar abis itu dia ngejar lawan. Nah itu udah ketahuan dah tuh, berarti tuh burung emosinya terlalu tinggi, padahal birahinya udah pas. Jadi burung udah mau buang materi tapi terlalu tinggi emosinya, jadi dia nampar plus ngejar lawan. Nah gitu broku. Kadang kalau yang udah ketinggian banget tuh sampai nangkring tuh di ruji tuh. Kalau enggak dia terlalu di pojok sampai mentok sampai jeruji, palanya rada mau notok-notok sambil macul-macul. Itu biasanya yang udah terlalu tinggi banget ya emosinya. Nah itu contoh untuk murai yang birahinya pas, emosinya tinggi, atau over emosi tapi birahinya pas broku. Nah lanjut nih untuk yang kedua, murai birahi tinggi, emosinya tinggi. Sama seperti yang gue bahas pada video kemarin tuh. Ada juga tuh udah gue bahas juga di video murai batu birahi tinggi. Di situ juga gue bahas tentang murai yang emosinya tinggi dan birahinya juga tinggi. Biasanya baru kita naikin di gantangan, burung langsung bongkar materi. Itu biasanya udah pasti tuh kalau birahi tinggi, emosi tinggi. Yang kedua, burung bakal ngejar lawan. Yang ketiga, nampar. Yang keempat, bisa matokin jari, bisa matokin bulu dada, bulu perut,
terus bisa matokin ornamen, bisa matokin jeruji. Wah, banyak dah permasalahannya. Jadi dia saking kencengnya birahi dan emosinya, jadi burung marah, buang materi. Dia udah buang materi berapa kali tapi emosinya masih tinggi, biasanya begitu. Paling seringnya sih itu dia nampar sambil ngejar lawan, nangkring di jeruji sambil bongkar materi. Itu udah biasanya udah begitu dah kalau udah ketinggian dua-duanya. Ini yang rada rawan ya menurut gua. Kalau udah kayak gini harus cepet-cepet diatasin gitu, broku. Nah, untuk cara mengatasinya, broku, kalau gua sih biasanya ya, kalau untuk murai yang birahinya pas tapi emosinya ketinggian nih, itu biasanya gua tambah mandinya. Jadi porsi mandinya gua tambah. Ekstra pudingnya udah pas nih, karena kan birahinya pas. Jadi ekstra pudingnya dia apa-apain. Jadi mandinya aja, misalnya murai seminggu mandinya cuma sekali, ya gue tambahin jadi 2 kali gitu, broku. Tapi gue kurangin nih penjemurannya. Misalnya murai tiap hari dijemur misalnya, jadi gue kurangin nih. Kan kalau tiap hari kan berarti seminggu 7 kali. Nah gue kurangin 2, jadi 5 hari aja gue jemur gitu. Jadi mandinya gue tambah, jemurnya gue kurangin. Ini untuk mengatasi murai yang birahinya pas tapi emosinya tinggi. Biasanya gue cuma seperti itu. Jadi ekstra pudingnya tetap, misalnya harian 55 ya udah 55 aja. Nah, untuk mandinya ditambahin, penjemurannya dikurangin, ya. Nah, lanjut nih. Gua mau kasih tahu lagi. Kalau misalnya ditambahin pemandian dan dikurangin penjemuran ternyata emosinya masih tinggi, berarti yang paling diutamain lagi penjemurannya dikurangin lagi. Misalnya kan tadi seminggu setiap hari tuh berarti kan 7 kali, kan udah dikurangin 2 ternyata masih tinggi. Nah kurangin lagi nih 1 penjemurannya, jadi seminggu cuma 4 kali jemur. Terus nih lihat di minggu berikutnya, kalau masih tinggi juga, mandinya baru tambahin lagi. Cari sampai pas, broku. Untuk ekstra puding selama nggak pakai ulet Hongkong, itu udah pas menurut gua. Kecuali kalian udah mandiin nih sampai setiap hari, sampai jemurnya tuh cuma sehari misalnya, tetapi burung emosinya masih tinggi, baru kurangin ekstra pudingnya sedikit aja. Misal harian 55 turunin jadi 44 gitu. Itu kalau udah parah banget ya. Setiap hari udah dimandiin, burung emosinya masih terlalu tinggi aja. Nah kalian ngelihat emosinya tinggi jangan di rumah ya, wajib di gantangan. Jadi harus banget berani, kalau kata orang-orang makan kondangan begitu. Emang nyetak burung juara harus berani kondangan, broku, ya. Jadi jangan dibiasain ngelihat di rumah, tibang di track doang udah bilang emosinya tinggi. Oh tidak bisa itu, broku. Di gantangan beda lagi, broku. Di gantangan tuh tekanan burung dari kanan, kiri, depan, belakang, atau suara burung lebih banyak, itu beda. Yang tadinya di rumah emosinya pas bisa terlalu tinggi di gantangan. Yang tadinya di rumah gak ada emosi bisa jadi emosi karena ada tekanan. Yang tadinya di rumah gacor, burung bongkar materi, di gantangan bisa jadi burung jadi diem, mentalnya down. Makanya apapun itu, kalau kalian mau cetak burung juara harus berani kondangan. Jadi nyobanya tuh di gantangan, bukan di rumah ya, broku. Tolong ini dipastikan nih, karena gua udah berkali-kali dari dulu, kalau di track sama di gantangan itu selalu beda hasilnya. Rawatan sama dan hasil beda gitu. Makanya gua dari dulu berani kondangan. Kecuali burung memang mentalnya down, ya udah jangan kondangan, jual tuh burung. Mental down mah puyeng, ngurusinnya kelamaan. Nah untuk yang birahi tinggi dan emosi tinggi, itu sama lah yang seperti kemarin gue juga jelasin. Jadi untuk ekstra puding, untuk cara mengatasinya, murai yang birahinya tinggi atau oper birahi terus emosinya juga tinggi, oper emosi, itu banyak yang dipangkas. Dari ekstra pudingnya dikurangin, mandinya ditambahin, penjemuran dikurangin. Begitu, broku, ya. Itu wajib tuh. Untuk yang birahinya tinggi,
emosinya juga tinggi. Extra puding misalnya harian 10-10, itu dipangkas saja langsung ke 7-7. Misalnya di 7-7 masih kencang juga birahinya, terus pangkas lagi sampai 5-5. Pokoknya pangkas terus sampai dapat settingannya. Pemandiannya misalnya seminggu 3 kali, ditambahin jadi seminggu 5 kali. Begitu broku. Kalau masih belum dapat, terus tambahin sampai setiap hari. Penjemurannya juga, misalnya penjemuran setiap hari dikurangi penjemurannya jadi 5 kali. 5 kali masih kencang juga, turunin lagi jadi 3 kali. Pokoknya cari sampai pas. Sebenarnya settingan untuk digantangan tuh settingan harian kita. Jadi bukan burung pas digantangan tuh nyeting gimana, nggak ada. Karena birahi dan emosi terbentuk dalam rawatan harian kita, broku, ya. Jadi nggak ada tuh. Kecuali burung memang kayak yang tadi, karena terbiasa di rumah, nggak ada murai lain, jadi emosinya biasa-biasa aja. Kita nggak tahu kan tuh nih burung kira-kira emosinya tinggi atau enggak, karena cuma punya satu murai di rumah. Pas kita bawa ke gantangan, ternyata burung tiba-tiba emosinya naik terlalu tinggi. Itu beda cerita lagi ya. Karena kan kalau yang gue bahas ini pada saat di gantangan, berarti kan kalian tuh harus nyoba tuh digantangin terus. Jangan gak digantangin, apalagi takut sama kondangan. Mendingan gak usah nyetak murai juara, tapi beli burung juara, kelar. Nah, lagian setahu gue ya, kalau di tempat gue sih udah banyak ya gantangan-gantangan dengan tiket murah. Tiket B, tiket C nya itu udah murah, apalagi hari biasa. Nah, kalian tuh kondangannya di hari biasa aja untuk nyoba burung. Jangan main di hari Minggu, apalagi main di Latpres. Itu kan lumayan duitnya. Kecuali kalian udah pede, burung udah pernah nominasi atau pernah juara, baru gak apa-apa main di hari Minggu atau Latpres. Begitu broku. Rawatan ini yang gue jelasin, itu kalian wajib banget tuh pantau situasi kondisi ini murai. Takutnya ada beberapa burung tuh yang diturunin ekstra pudingnya jadi ngembang. Ada burung yang dimandiin terus jadi kayak sayup. Pokoknya dicek aja lah gimana enaknya nih burung. Jadi kita cari yang burung suka, atau kita cari yang burung pas. Gimana ya jelasinnya, bingung juga gue. Pokoknya kita ngikutin burung, bukan burung ngikutin kita. Ya, kita gak bisa maksain burung. Burung nih makhluk hidup, bukan robot broku. Kalau burung robot kita tinggal program aja nih robotnya mau kayak gimana. Gitu broku. Ngomong-ngomong, kopi diseruput broku. Kasian nih jadi agar. Seruput dulu ya. Mantap. Pembahasan kali ini kayaknya cukup sampai sini aja. Gua bingung mau jelasin apa lagi tentang oper emosi, karena cuma segitu doang yang gue udah dapet dan gue bisa atasin. Ya, sekali lagi gue pengen ngucapin terima kasih nih untuk kalian yang udah nonton. Walaupun banyolan gue rada aneh nih hari ini, pala gue puyeng lagi ada aja yang bikin pala gue puyeng. Maaf ya. Untuk kalian yang suka video ini, kalian bisa like, komen misalnya ada yang ingin ditanyakan, apalagi di subscribe biar gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari gue. Karena gue bakal bahas terus nih permasalahan murai di gantangan sampai burung bisa juara lah insyaallah. Gimana caranya tuh gue bakal bahas. Sekali lagi thank you broku.